Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Yang kali ini gue akan tonton adalah one of the biggest movies this year yang akan rilis tahun ini. Salah satu film yang paling ditunggu, salah satu film yang paling gede, yaitu Black Adam. Of course, ini ditunggu banget karena satu lagi film DC ya. Film DC dan dibintangin The Rock, Dwayne Johnson aka The Rock. Salah satu bintang Hollywood paling gede saat ini, paling populer. Dan ini adalah passion project dia kalau nggak salah. Dan gue appreciate banget gimana seorang aktor, seorang bintang itu passionate. Pada saat dia itu passionate sama sebuah project, itu pasti dia punya kecintaan yang besar gitu. Apalagi dia passionate-nya sama Black Adam. Kalau misalkan The Rock gitu passionate sama Superman atau Batman gitu, gue mungkin mikir, oh ini orang nih pengen meningkatkan popularitas dan pengen dapat cuan doang gitu. Sebenarnya gue sendiri masih agak ragu soal pas nggak sih The Rock itu meranin Black Adam, karena Black Adam itu kan karakter anti-hero yang nggak jarang agak kerasa psikopat dikit gitu. Karakternya tragis, a bit psychopath, kadang-kadang nggak segan ngebunuh orang, sesekali berbelok ke arah kebaikan, cuman mostly ya ada di tengah-tengah anti-hero. Sedangkan The Rock kan image-nya good guy banget. Kayak image yang ingin dia bangun adalah body security, hati Hello Kitty gitu, like the nicest guy in Hollywood yang ingin dia bangun ya citranya. Apakah The Rock actingnya range-nya seluas itu? Nah itu gue yang masih tanda tanya sebenarnya. Di satu sisi gue appreciate sama passion dia, di satu sisi yang lain gue masih agak ragu soal pas atau enggak dia meranin Black Adam. So, kita tonton dulu aja trailernya untuk dapat sedikit gambaran. Black Adam. What have your powers ever given to you? Wait. Nothing but heartache. Oh, Pierce Brosnan, Dr. Fate. Oh wow. Then I was reborn a god. Violent. My son sacrificed his life to save me. Sacrifice? Now I kneel before no one. Itu line yang sangat Black Adam. In this world, Oh yes. Oh, Atom Smasher. and villains, heroes don't kill people. Heroes don't kill people. Well, I do. Ya, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut dia tuh kalimat Black Adam banget sebenarnya. You have two choices. You can be the destroyer of this world, Oh. or you can be its savior, Wow, wait. or you can be its savior. Itu seingat gue dia nggak pakai apa sih istilahnya, patch gitu, nggak pakai efek, nggak pakai make up untuk ngebikin body di balik kostum dia tuh kelihatan gede gitu. Well, even untuk ukuran The Rock, ini fisik yang wow, iya pas untuk jadi superhero, untuk jadi anti-hero yang intimidatif. Well, that's That's up to you. oh. You just catch a rocket? Hmm. 21 Oktober, oke. Wait. Siapa tahu banyak Easter egg yang lewat. Overall, looks good. Sebenarnya ya, nanti gue elaborate lagi. Tapi kalau
dari look-nya, dari kalimat-kalimat yang keluar. Oke. I was a slave until I died. Backstory yang tragis juga pas. My son sacrificed his life to save me. Now, I kneel before no one. In this world. JSA. Ini well, gue udah bisa ngebayangin sih casual audience yang bukan penggemar DC, penggemar komik, atau ya penggemar komik secara universal lah. Gue bisa ngebayangin mereka melihat Dr. Fate akan ngomong, oh, Doctor Strange versi pakai helm. Itu gue yakin itu akan ada banyak entah yang bercanda atau yang serius ngomong, kok mirip Doctor Strange sih, jangan-jangan hero gitu. Gue yakin akan ada banyak casual audience yang ngerasa kayak gitu. Dan gue nggak tahu sebenarnya akan sejauh apa kekuatan si Fate ini dieksplor di filmnya. Cuman emang kalau yang nongol di trailer ini kan ya mirror gitu ya, well, looks like Doctor Strange. Emang kalau dilihat sekilas, gue harap sih akan ada explore yang lebih jauh ya, explore soal mitologinya, soal asal kekuatannya, soal helmnya. Itu buat ngejauhin karakter dia tuh dari Doctor Strange gitu. I mean, ya wajar kalau misalkan casual audience yang bukan pembaca komik akan ngerasa itu mirip. Jadi sebenarnya tanggung jawab pembuat filmnya untuk bikin ini jauh beda daripada Doctor Strange. Dan sebenarnya gampang karena set of powernya meskipun ya ada beberapa yang mirip mantra-mantra, cuman overall beda sih. Jauh beda sebenarnya. Mirip tapi sebenarnya beda banget. Gue harap sih di filmnya pameran-pameran kekuatannya tuh nggak yang ya standar gitu. Kalau standar ntar terlalu mirip. Waduh. Iya, ini sih yang gue pikirin. Semua hal di trailer ini ya, at least ya, kalimat-kalimat yang keluar, terus penokohan Black Adam dari backstory-nya sampai tindakan-tindakan dia tadi ngebunuh orang, terus ngancurin pesawat, semuanya itu in character, semuanya pas. Dan kalau kita ngomongin The Rock, tadi gue udah bilang fisiknya pas banget, sempurna. Cuman ya itu tadi satu, lu lihat shot ini, lu akan lihat ini adalah shot dari film-film family friendly, di mana dia mainin karakter yang well keker, intimidatif tapi baik gitu. Gue masih belum ngelihat kalau dari look, dari face, dari how he express his emotion, dia kelihatan kayak Black Adam. Kalau ini udah masuknya udah ke acting sebenarnya ini nih. I mean, lainnya perfect, semuanya perfect. Gue ngeliat. Cuman ya ini, sekarang kita kembali lagi. Bisa nggak The Rock acting, ngasih acting ala anti-hero yang agak-agak psikopat gitu. Karena ya ini baru trailer ya, dan ini gue ngejudge cuma dari satu shot. Cuman ini kekhawatiran gue aja. Tapi untuk benernya gimana, kita harus tonton sih. Gue sih harap The Rock bisa kasih performance itu. I mean, dia passionate ya, berarti dia tahu apa sih emosi yang disimpan Black Adam. My vision has shown me the future. You have two choices. You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. Gue harap endingnya bakal jadi Destroyer sih. Buat nyambungin ke Shazam, gue harap jadi Destroyer. It's up to you. Ini mbaknya siapa ya, cakep? You just catch it
Ya itu tadi. Gue puas sama looknya, sama sedikit penokohannya dan penggambaran ceritanya. Cuman tinggal menyisakan satu kekhawatiran aja, actingnya The Rock. Kalau untuk urusan yang lain kayak action, gue sih nggak khawatir sih. Maksudnya lu kasih The Rock di tengah-tengah orang berantem gitu, atau tambahin ledakan tuh udah keren. Apalagi sutradaranya Jaume Collet-Serra ya, dia udah cukup berpengalaman gitu bikin action yang cukup oke. Well, kebanyakan filmnya Liam Neeson sih. Maksudnya kayak Unknown, Non-Stop, The Commuter. Cuman itu pun film-film action Liam Neeson yang di atas rata-rata film action generik dia. Dan dia juga pernah bikin The Shallows, yang artinya dia cukup familiar sama nuansa-nuansa horor yang serem, yang buat gue sih kayaknya akan kepake pada saat lu bikin sebuah film soal antihero, soal sosok kekuatan dewa yang gak segan ngebunuh orang, itu bakal kepake. Di luar Black Adam-nya sendiri, gue harapannya adalah JSA dikasih penggambaran yang layak. Justice Society of America. Kalau di sini gue lihat tadi ada Dr. Fate, Hawkman of course, Atom Smasher, sama satu lagi siapa sih? Bentar, gue lupa namanya. Cyclone yang hijau tadi. Kelihatan sekilas. Pokoknya tadi satu sekuen tuh gambarin satu persatu karakternya JSA keluar. Karena mereka itu, seingat gue tuh salah satu, bahkan kalau bukan yang pertama, tim superhero pertama. Dan jelas sebelum Avengers ya, mereka adalah tim superhero pertama. Mereka itu ibaratnya kalau di film itu kayak ngelakuin sesuatu yang dilakuin Avengers. Karakter-karakter dari berbagai komik ngumpul jadi satu. Itu adalah sejarah. Sebelum akhirnya JLA muncul, JLA keluar terus lebih populer. Tapi tetap JSA adalah tim yang memperkenalkan konsep team up superhero. Makanya mereka penting. Dan mereka juga di pengembangan sejarah DC berikutnya mereka juga perannya gede. Kayak misal pada saat setelah JLA makin populer, JSA kan makin terpinggirkan gitu. Kan ya banyak yang pasti ngerasa, ini kok superhero favorit gue yang gue tumbuh dengan ngebaca mereka, kenapa nggak disentuh gitu. Setelah banyak suara-suara gitu, akhirnya diperkenalkanlah konsep multiverse. Gue lupa apakah di crossover JLA JSA ini multiverse itu benar-benar pertama banget diperkenalkan di komik hero. Cuman gue cukup yakin sih. Gue lupa pastinya, cuman gue cukup yakin. Seingat gue tuh di komik Flash yang covernya itu legend banget tuh. Covernya tuh jadi Flash JLA sama Flash JSA itu lari barengan ke arah ke arah depan, ke arah cover, ke arah pembaca gitu. Terus gue inget banget di pojok kiri bawah tuh ada tulisan yang intinya tuh ngomong, kalau bahasa Indonesianya adalah ini cerita yang spektakuler yang suatu hari akan jadi klasik gitu. Gue inget banget itu. Itu di situ diperkenalkan konsep multiverse untuk memfasilitasi fans JSA. Terus DC ngomong bahwa JSA nggak pernah hilang, JSA nggak pernah mati, mereka ada. Tapi di universe yang lain, Earth 2. Sedangkan yang kita ceritain di Justice League adalah Earth 1, yang artinya mereka selain kontribusi ngenalin konsep team up, mereka juga kontribusi ngenalin multiverse. Orang Batman aja mengakui kok. Gue inget di komik mana gue lupa, tapi Batman pernah ngomong bedanya Justice League sama JSA adalah kalau Justice League itu adalah tim buat berantem, tim untuk melindungi bumi, super tim yang ya fokusnya adalah lu kerja untuk berantem. Sedangkan JSA is a family. Gue harap sih penggambarannya di sini bener ya. At least ngasih respect lah buat tim yang historis ini. Oke, itu tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue soal trailer Black Adam, akan tayang bulan Oktober. Jangan lupa like video ini, lalu subscribe Cinecrip. Terus kalian juga bisa nih kasih komentar untuk request trailer apa yang mesti gue bahas, mesti gue tonton, mesti gue reaction. Boleh Indonesia, boleh luar, boleh negara mana, lu ambil
wadah gitu, trailer film Kazakhstan misalkan, kalau kata lu menarik untuk ditonton, untuk di reaction, untuk dibahas, go ahead tulis di kolom komentar. So, gue Rashid Hari and see you in the next video.